Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa sehat, positif, semangat, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Marilah kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, dalam pembelajaran 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat 1. Memahami perubahan wujud pada proses terjadinya hujan. Yang kedua, mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan waktu. Kemudian, memberikan pendapat dan menceritakan pengalaman menolong. Ya, yang terakhir, memahami materi tentang perubahan wujud. Oke, sudah jelas ya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi ya. Kita buka buku paket halaman 217 ya. Sudah? Sudah. Nah, pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Nah, ada air sungai, danau, kolam, dan laut yang berisi air ya. Nah, air di permukaan bumi menguap karena terjadinya panas dari sinar matahari. Ya, uap air akan berubah menjadi awan. Kemudian awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Nah, itulah yang dikenal sebagai hujan. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, nanti kalian kerjakan halaman 218, 219 ya. Seperti itu tentang proses terjadinya hujan. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ya. Kita buka buku paket halaman 220. Ya, simak baik-baik ya. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu, hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Nah, hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pada pukul 9.10 pagi. Berapa lama hujan turun? Nah, di situ ada gambar jamnya ya. Pada saat hujan turun pada pukul 07.15 dan hujan berhenti pada pukul 09.10 menit. Nah, di sini kalian perhatikan saja ya pada bukunya atau pada video ini. Lama hujan turun adalah 45 menit. Dari mana 45 menit? Nah, dari 45 menit itu dari 07.15 sampai pukul 8. Nah, di situ 45 menit. Nah, dari pukul 8 sampai pukul 9 itu kan 1 jam ya. Nah, lalu ditambah 10 menit. Ya, jadi 9-10 menit. Nah, dari 45 menit kita jumlahkan. Ditambah 1 jam, ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Ya, yang 45 menit dan 10 menitnya kita jumlahkan menjadi 55 menit. Yang 1 jamnya tetap. Ini harus kalian pahami bahwa satuan jam dengan jam ya, menit dengan menit itu apabila kalian akan mengoperasikan, dikurangi atau dijumlahkan. Nah, jadi kesimpulannya hujan turun selama 1 jam 55 menit. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6.25.
Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Yang ditanyakan, pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, 06.25 sampai 30 menit. Nah, yang ditanyakan tanda tanya itu ya. Nah, 30 menit setelah pukul 06.25 adalah 06.55. Udin sampai di sekolah pada pukul 06.55. Nah, bagaimana cara pengerjakannya? Cara pengerjaannya 06.25 kita tambahkan menitnya karena menitnya 30. Ya, kita jumlahkan saja. Jadi 06.55 seperti itu. Paham ya? Nah, nanti kalian kerjakan selanjutnya ya pada halaman 221. Nah, sekarang kita beralih pada halaman 222. Ya. Di situ ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari, hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, di situ ada tabel ya. Pada awal turun hujan 05.30 sampai dengan 16.00 ya pada nomor 4. Nah, di sini Bapak akan memberikan satu contoh ya pada nomor 1. Awal hujan turun pukul 05.30. Hujan berhenti pukul 06.45. Nah, lama hujan turun itu bagaimana? Nah, ini rumusnya. Hujan berhenti dikurangi hujan turun sama dengan lama hujan turunnya. Seperti itu ya. Jadi kita kurangi 06.45 dikurangi 05.30 sama dengan 1 jam 15 menit. Betul ya, jadi lama hujan turunnya 1 jam 15 menit. Oke, paham ya? Nah, lalu masih pada halaman 222. Di situ kan tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini, mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah, lengkapi dengan waktunya. Nah, karena kalian di rumah, coba kalian buat sesuai dengan jam di rumah ya. Lalu kalian tulis di situ. Oke, jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan pada halaman 223. Nah, saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, tuliskan pendapatmu ya. Oke. Nah, pada kotak pada halaman 223 di buku paket ya. Lalu pada halaman 224 kalian juga isi tabel-tabel yang kosong ya. Di situ pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah, lalu pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan, lalu alasan mengapa kita perlu menolong orang lain. Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan dengan halaman 226. Ya. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Ya, mari kita sama-sama rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Ya, di situ ada contoh mengenai peristiwa bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap. Lalu penjelasan perubahan wujudnya apa? Air laut menguap, yang tersisa adalah butiran garamnya. Nah, kemudian kalian buat kalimat dengan kata berikut. Ya, itu ada pada halaman 227. Oke? Oke, kalau sudah jelas? Jelas belum? Jelas dong. Ya, yaudah, mari kita lanjutkan lagi. Pada halaman 228 ya, di situ
ada tabel, perhatikan jadwalmu pada temanmu. Apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama? Nah, di sini susunlah aktivitasmu sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur di malam hari. Nah, kalian di sini membuat jadwal ternyata ya. Nah, di sini coba Bapak mencoba untuk membuat contohnya. Nah, kalau Bapak sih bangunnya 05.45 ya, jenis kegiatannya langsung mandi, lalu lama kegiatannya 15 menit. Nah, pada pukul 05.55 persiapan memakai seragam dan lain sebagainya ya, itu 5 menit. Nah, pada pukul 6 Bapak sarapan ya, sarapan selama 15 menit. Nah, baru berangkat ke sekolah 06.15 ya, udah berangkat ke sekolah. Nah, terus nanti kalian isi. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Oke. Nah, sekarang pada halaman 229, Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Tercipta hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu, begitu ya. Nah, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling membantu? Nah, ini ada hubungannya dengan halaman 230. Nah, pada halaman 230 kalian tinggal checklist saja. Nah, contohnya rukun dengan tetangga. Nah, kalau pendapat Bapak sih ya, berilah checklist karena itu menunjukkan sikap saling membantu, toleransi, ya, tercipta hidup rukun dan damai. Seperti itu. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan dengan tugas. Tugas dari Pak Tommy pada buku tema 3 subtema 4 yaitu halaman 218 sampai dengan 228 dan 230 sampai dengan 231. Isi yang kosong ya. Dan kerjakan di buku paketnya saja. Difotokan lalu dikirimkan pada GCR ya. Oke. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua kalian di rumah. Tetap semangat dalam belajar dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Belajar bersama Pak Tommy. Terima kasih.